Perkenalkan, nama saya Aura Ananda, saya dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Rohas Dengklok. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang berada di bab 1, yaitu kekuasaan VOC. Pada zaman dahulu, bangsa Belanda datang ke Indonesia itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah berdagang rempah-rempah. Kemudian, Belanda melakukan monopoli perdagangan sehingga terjadilah persaingan antar sesamanya. Jadi pada saat itu terjadi persaingan dengan bangsa Belanda itu sendiri. Nah, solusinya untuk meminimalisir persaingan dagang dan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, pemerintah Belanda ini membuat kongsi perdagangan yang disebut dengan VOC atau Persekutuan Maskapai Hindia Timur, yang pada saat itu memiliki pos pertama yang lokasinya ada di Banten, dikepalai oleh Francois Witter. Nah, kemudian pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada VOC. Nah, hak ini disebut dengan hak oktroi. Nah, apa saja sih isi dari hak oktroi ini? Jadi, isi dari hak oktroi diantaranya hak untuk melakukan monopoli perdagangan, hak untuk memiliki angkatan perang, hak untuk memerintah suatu wilayah, hak untuk mencetak uang, hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja yang ada di Indonesia, dan hak untuk membantu keuangan Belanda. Kemudian, Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Nah, Pieter Both ini pada saat itu beliau telah berhasil membangun pos perdagangan yang lokasinya ada di Banten dan di Ambon. Kemudian, Pieter Both juga membeli tanah dan melakukan perjanjian dengan Pangeran Wijayakrama. Nah, pada saat itu, Pangeran Wijayakrama adalah penguasa Jayakerta. Nah, kemudian Pieter Both juga menanamkan pengaruhnya di Maluku. Kemudian pada tahun 1614, Pieter Both ini digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns. Tak lama kemudian, ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Lawrence Riel. Nah, pada masa pemerintahannya, Gubernur Jenderal Lawrence Riel ini berhasil membangun sebuah gedung yang disebut dengan Gedung Mauritius, yang lokasinya ada di tepi Sungai Ciliwung. Kemudian pada tahun 1614, Gubernur Jenderal Lawrence Riel ini digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Johnson atau yang sering disebut dengan J.P. Chon. Nah, J.P. Chon ini pada masa pemerintahannya beliau sangat kejam. Akibatnya pada saat itu rakyat Indonesia sangat menderita. Nah, kemudian VOC ini membentuk sebuah benteng-benteng pertahanan. Tak lama kemudian VOC berkembang pesat dan melakukan monopoli perdagangan. Nah, tindakan-tindakan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan diantaranya mereka menebang pohon milik penduduk, kemudian mengawasi rakyat Maluku agar tidak menjual rempah-rempahnya kepada bangsa asing selain kepada Belanda. Jadi hanya boleh menjual rempah-rempah kepada Belanda ya. Kemudian pada saat itu juga rakyat Indonesia wajib menyerahkan pajak hasil pribumi dan wajib menanam kopi di daerah Priangan. Nah, tindakan-tindakan tersebut menyebabkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, perlawanan tersebut menyebabkan keruntuhan VOC. Nah, selain dari itu, apa saja sih hal-hal yang menyebabkan kemunduran, keruntuhan, dan kebangkrutan VOC? Nah, jadi hal-hal yang menyebabkan kemunduran, keruntuhan, dan kebangkrutan VOC diantaranya banyaknya korupsi, anggaran pegawainya terlalu besar, kemudian hutang VOC sangat besar, terjadinya persaingan dagang dengan kongsi dagang lain termasuk dengan Portugis dan Inggris.
kemudian pemberian dividen kepada pemegang saham yang telah mengalami kemunduran. Kemudian pada saat itu juga berkembangnya sistem liberalisme, dan pada saat itu juga kependudukan Prancis di negeri Belanda pada tahun 1719. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.